Secret lovers, camilan dan kue kering jadi yang paling banyak diburu menjelang Idul Fitri. Lalu, bagaimana toko kue dan usaha rumahan menyiasati pesanan yang membludak jelang Lebaran? Yang paling favorit di sini apa, Bu? Dari makanan keripik yang pedas-pedas ya, bangka seblak, cimol, cireng gitu. Secret lovers, toko Gloria di Pasar Kebon Kembang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Anyar Kota Bogor, termasuk yang ramai diburu pembeli jelang Lebaran. Toko aneka camilan dan kue kering yang sudah ada sejak 1976 ini menjual sekitar 300 varian camilan dan kue kering. Rahasia toko legendaris ini tetap bertahan adalah konsisten menjaga kualitas produknya. Salah satunya dengan menggunakan plastik pembungkus ketebalan 0,8 mm. Karena plastik ini tidak akan meleleh meskipun dipres atau disil. Selain itu, plastik pembungkus harus kedap udara dan produk tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara langsung. Aneka camilan di toko ini berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Tangerang, Bogor, bahkan juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada rahasia lain untuk menjaga kualitas produk, yakni dengan tidak menyetok barang secara berlebihan supaya perputaran barang masuk dan keluar cepat. Jadi, snack ataupun kue kering yang ada di sini tetap renyah dan fresh, karena setiap minggunya yang baru akan datang. Dari 1 on, seperempat, setengah, sama 1 kilo. Kalau di ecer. Di bel paling ada yang 2 kilo, 4 kilo, 3 kilo, tergantung ininya. Kalau pangsit ada yang 2 kilo, ada yang 2 kilo setengah. Kalau kerupuk mah paling nggak terlalu banyak ya, paling 3 on. Oh iya, di sini selain bisa dibeli eceran, pastinya juga bisa grosiran Secret Lovers. Bahkan untuk harga grosiran bisa lebih murah sekitar 10% loh. Harga keripik per kilonya mulai dari Rp40.000 sampai Rp180.000. Sedangkan kue kering dibanderol dari harga Rp180.000 sampai Rp200.000 per kilogram. Yang paling favorit di sini apa, Bu? Dari makanan keripik yang pedas-pedas ya, bangka seblak, ciput, cimol, cireng gitu. Pembeli di sini beragam ya, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual lagi bahkan gak jarang malah dikirim lagi keluar kota. Soalnya harga di sini terkenal murah. Seperti Nani yang hendak menjual lagi aneka kudapan yang ia beli di sini. Perapatan. Maksudnya kan terjangkau juga lah harganya gitu kan. Misalkan di sini harga 15, kadang saya jual 18.000 gitu. Nani biasanya membeli sekitar 23 jenis varian kue kering dengan berat masing-masing seperempat kilogram untuk dijual lagi. Wanita 52 tahun ini sudah berlangganan di toko ini 1 tahun terakhir. Karena selain harganya murah, rasanya pun enak. Berbeda dengan Nani, Ratna justru merupakan pembeli baru di toko Gloria. Awalnya ia tertarik membeli karena penasaran, toko ini selalu ramai pembeli. Tapi ia membeli jajanan dan kue-kue di sini untuk dikonsumsi sendiri. Itu Mbak, kue-kue kering itu. Kue-kue kering yang anak-anak suka. Kebetulan anak laki-laki itu suka bolu kering. Nah kalau aku yang mecin-mecin lah, kalau aku anak perempuanku tuh yang pedas-pedas tuh makaroni yang gitu-gitu. Selebihnya ya biasa-biasa aja sih, cuma banyak pilihannya. Salah satu usaha rumahan pemasok aneka kue kering dan juga keripik di beberapa toko camilan dan kue yang juga ramai kebanjiran order jelang Lebaran adalah rumah produksi milik Yanti di Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Puspanegara, Citerep, Kabupaten Bogor. Rumah produksi yang sudah berdiri sejak 3 tahun lalu ini menjual aneka kue kering dan juga keripik. Semuanya dibuat sendiri, seperti keripik tempe, peyek, dan juga keripik pisang. Jelang Lebaran, kue kering dan aneka kacang-kacangan juga dijual di sini.
jadi salah satu pilihan ya, karena udah langka juga sih kalau yang jual-jual peyek kayak gini, kayak misalkan kue-kue yang lebar kayak gini kan udah langka ya. Udah gitu kan emang di sini itu jarang, udah nggak ada. Makanya saya jauh-jauh ke sini sengaja. Ya, peyek menjadi salah satu kudapan favorit yang paling laris di sini. Kalau biasanya hanya terjual 20 toples perharinya, menjelang lebaran seperti sekarang bisa mencapai 100 hingga 200 toples. Wah, selain peyek, kue kering jadul juga banyak diminati, salah satunya akar kelapa. Semua pembuatan kue dan keripik di rumah produksi Yanti masih terbilang sederhana. Kalau oven listrik itu lama manggangnya, hasilnya kurang bagus. Kalau pakai oven kompor itu hasilnya bagus, jadi cepat, lebih cepat aja. Kuningnya rata, renyah. Nah kebetulan Yanti sedang membuat kue kacang tuh. Supaya kuenya tahan lama, rahasianya ada pada tepung yang disangrai terlebih dahulu. Barulah adonan kue kacang yang terdiri dari telur dan mentega diaduk dengan mixer. Setelah itu baru ditambahkan tepung, kacang halus, dan susu bubuk hingga kalis. Setelah kalis, adonan dicetak dan dipanggang deh di oven. Keripik yang paling laris di sini adalah keripik tempenya. Rumah produksi Yanti dalam sehari bisa menghabiskan 15 papan tempe. Rahasia agar rasa keripik tempenya enak dan bikin nagih, tempe yang dipakai harus yang baru jadi. Sedangkan untuk menciptakan cita rasa gurih pada keripik tempe, adonan tepung harus dicampur dengan bumbu aneka rempah. Tempenya juga harus dipotong tipis supaya tekstur keripik tempenya menjadi renyah. Selain itu, rahasia kerenyahan keripik tempe juga berasal dari teknik menggorengnya yang dilakukan sampai 2 kali. Ya karena kan kalau 1 kali nggak kurang bagus hasilnya gitu. Kalau 2 kali jadi bagus hasilnya, lebih renyah. Oh iya, kayak kandungan minyak kalau 1 kali itu minyak jadi ngendap di tempenya. Kalau 2 kali kan lebih kering, jadi hasilnya lebih bagus, lebih renyah gitu. Harga aneka keripik yang ada di sini mulai dari 10.000 untuk kemasan plastik dan 30.000 untuk kemasan toples. Sedangkan kue kering dijual mulai dari 35.000 sampai 60.000 rupiah per toplesnya. Wah, cukup terjangkau ya street lovers. Selain produksi rumahan, ada juga nih kue kering yang dibuat dengan peralatan yang lebih modern. Lokasi pembuatannya ada di Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sereal, Bogor. Oke, kalau misalkan untuk pemilihan bahan itu, tipsnya itu adalah pemilihan bahan baku yang tepat. Karena apa? Untuk menjadikan suatu kue kering yang untuk istimewa atau yang benar-benar crunchy di mulut itu, bahan yang menggunakan bahan yang premium pastinya. Ya kan? Wah, entah itu butternya atau misalkan margarinnya atau bahan-bahan yang lain untuk kue kering tersebut. Untuk menciptakan kue kering yang banyak disukai, gak hanya bahan bakunya saja yang jadi prioritas, tapi juga proses pembuatannya. Mulai dari adonan saat mixer hingga proses pemanggangan yang harus dengan suhu dan waktu yang tepat. Seperti putri salju, salah satu kue best seller di toko ini. Untuk suhu yang dibutuhkan saat pemanggangan ada di 170 derajat Celcius. Maksud si margarin butter tersebut dicampur dengan si gula halus, itu mixing pertama harus menggunakan speed 1. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak gulanya kabur atau misalkan jadi jadi kemana-mana. Kedua, langsung kita masuk setelah tercampur masuk speed 2 tercampur lalu kita speed 3. Tujuannya apa? Untuk cepat mengembang. Setelah mengembang tersebut, baru masuklah si kuning telur tersebut. Nah, jelang lebaran seperti sekarang, pesanan sudah membludak ya. Untuk menyiasatinya, toko ini sudah membuat kue sebelum Ramadan tiba. Jadi, ketika pesanan meningkat di 2 minggu menjelang hari raya, mereka sudah punya stok yang aman. Saking ramainya pesanan, tahun lalu bahkan terjual hingga 10.000 toples kue di toko kue tempat Rifai bekerja. Di sini memang terkenal dengan kue kualitas premium, dengan bahan-bahan yang berkualitas dan berkelas. Namun ada juga yang ekonomis, tapi tetap dibuat dengan bahan premium, kecuali penggunaan butter sultan.
Jadi, perbedaan kue yang ekonomis dan premium di sini hanya dari penggunaan butter atau menteganya ya. Sementara bahan yang lain tetap menggunakan bahan premium. Namun ada selisih harga di antara keduanya. Harga rata-rata mulai dari Rp55.000 sampai Rp85.000 per toplesnya. Selain putri salju, ada juga nastar, kastengel, sagu keju, coklat tamarin, dan juga coklat mede. Nah, Secret Lovers tinggal pilih ya, mau camilan atau kue kering yang mana. Terus kue keringnya mau yang ekonomis atau yang kelas sultan. Semuanya bisa disesuaikan dengan selera dan tentunya budget kalian ya.